laporan hilal yang sudah terlihat, secara mufakat tadi sidang isbat menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 Masehi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bang. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih baru bisa siaran. Sehat bang. Alhamdulillah. Duduk. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas De. Sehat mas. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Mas Pak Rahmat Barokallah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Barokallah. Ini nih ulinya nih. Enak nih ya. Udah lah, ntar aja. Monggo. Itu baik. Iya mas, sehat mas. Alhamdulillah. Baru ketemu ya kita ya. Kita bikin surprise ini nih, Bang Gen. Kedatangan kita, nggak tahu dia. Iya. Nah itu apa nih tuh? Tampilannya kemarin. Udah pada lihat belum? Belum mah. Ini. Oh iya. Yang kemarin. Ini yang kemarin nih, yang Cepetin mas. guru berempat nih ya. Iya. Cepetin aja. Coba. Masya Allah. Ya mas Dedi nggak ada. Ya tapi kan ini udah mewakili. Nah, Iya, barakallah. Tapi kita belum ini ya, belum sowan ke guru-guru ya. Enak kapan ya? Ya sekarang aja yuk. Wah iya. Telepon dulu coba ketuanya. Telepon dulu. Iya, siap. Pakai handphone ini ya. Iya. Siap. Langsung telepon Pak Ketua. Wes. Dah. Halo. Ya, assalamualaikum Pak Mul. Ditunggu. Langsung meluncur ke sekretnya Pak Jan ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sehat semua nih pada? Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Amul, siap. Ini tadi teman-teman kan melihat hasil syuting kita yang dengan 4 guru kita, Ustaz Afif, Ustaz Lisan, Ustaz Yasin dan Ustaz Arifin. Nah ini mumpung masih suasana Idul Fitri, ayo kita sowan ke rumah beliau-beliau ini gitu. Gimana? Berangkat nggak? Siap berangkat? Berangkat. Mantap nih. Mantap nih. Oke. Let's go. Jadi, Nah itu masa pakai kaos gitu? wah, pakaian seorang Ada kostumnya? ada. Ada. Oke. Ada. Cut. Para pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mari kita ikuti perjalanan bersilaturahmi pada para ustadz yang telah mengisi program kami selama 1 bulan penuh. Semoga berkah, ikuti perjalanan kami. Kita sudah sampai di lokasi para pemirsa TVNU Pesanggerahan. Mari kita ikuti silaturahmi kami dengan Ustadz Habibuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sehat terus panjang. Ahlan ya Habibi. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi pada Ustadz dan keluarga. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini kami dalam rangka menginformasikan pada pemirsa TVNU Pesanggerahan, kira-kira menurut Ustadz apa sih makna dari Idul Fitri ini? Alhamdulillah. Makna Id artinya kembali. Fitri suci. Kembali ke kesucian. Suci apa ya? Suci batin yang paling pasti. Kita kembali ke hati yang suci. Kedua, kembali ke fitrah itu, selain fitrah hati, ya muatannya syukur memiliki orang tua. Itu. Washkurli wali walidayka ilayyal masir. Datangi orang tua. Datangi ibu bapak. Yang dia kata memang orang tua sudah wafat rahmatullah. Datangi makumnya. Datangi kuburnya, ziarah kubur. Lalu mana ketiga ya sambung silaturahmi.
dengan karib kerabat, keluarga, sanak saudara, sahabat, teman, bila sempat. Itu fitrah namanya. Jangan punya prinsip kayak Ka'bah, pengen didatengin mulu. Iya betul. Nah ini, kadang ada orang kayak begitu modelnya. Banyak Ustaz. Pengennya didatengin mulu. Nah, itu, mau datang silaturahmi nggak mau, berat. Lalu kemudian makna keempat dari fitrah itu ya berbagi bila ada rezeki. Jadi berbagi dengan ponakan, sepupu, ada abang, ada empok, ada adik. Nah ini perlu rasanya seperti ini, berbahagilah. Jadi silaturahmi itu Ustaz, bisa dikatakan juga sering-sering silaturahmi mempermudah rezeki kita ya. Pasti itu. Kayak gini nih ada kopi. Oh biasa. Silakan. Iya. Ini buah atap ini, masya Allah, gede-gede ini. Buat atap enak banget. Terus selanjutnya makna Idul Fitri itu selain itu ada nggak Ustaz? Ya saya rasa yang sederhana aja ya. Yang sederhana aja makna Id itu. Kembalilah pada syukur hati. Kembalilah pada ikhlas hati. Kembali kepada istiqomah berbuat baik mulai dari hati. Lalu kemudian ya curahkan tingkah laku kita dalam sehari-hari itu dengan kejujuran, ketawaduan, enggak jauh dari itu sih sebenarnya. Kemudian jauh lah dari najis hati itu, gitu. Itu id, kembali untuk membersihkan hati, jangan ada dengki, gitu. Kemudian buanglah penyakit sombong, penyakit riya, sum'ah, ujub. Ini kayaknya penyakit banget nih. Apalagi udah merasa gitu. Merasa dia paling suci, merasa paling benar ya juga jangan gitu. Yang sederhana tampilkan di keluarga kita, di masyarakat terdekat kita. Nah itu. Nah, ini. Kemudian ya sapuin dah tuh kotoran hati. Jangan disimpan. Ya, gengsi umpamanya. Bersihkan hati. Jangan ada kesombongan, keangkuhan. Nah, itu aja sih. Permasalahannya juga akan kembali kepada diri gitu. Seperti berakhir manusia, satu waktu pasti akan kembali. Kemarin sudah dapat nasihat ketika kita tarawih itu. Iya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gitu. Di Indonesia ini ada istilah mudik, pulang kampung. Ketemu sanak saudara di kampung sana. Kalau orang pulang kampung ke kampungnya, kemana dia tempat tinggal dan tempat kelahirannya, di tanah kelahirannya, bumi kelahirannya, masih ada harapan kembali ke tanah rantau gitu. Tapi ada satu waktu nanti ketika kita akan kembali kepada satu kampung, nah ini yang tidak akan kembali lagi. Kampung apa ya? Kampung kuburan itu. Nah, ya kali Rahmat kalau pulang kampung yang nggak balik-balik lagi, ada satu tempat gitu. Tanah kusir. Kita tahu, kita makan di wakaf. Tapi kita nggak tahu tempatnya di mana. Nah, itu satu nasihat ya, satu nasihat betul ya. Jadi dari mana kita berasal gitu. Dan nanti juga akan kembali kemana? Ya, kita akan kembali. Ya kalau dari awalnya kita dari kandungan emak, ya besok kembali kepada kandungan tanah. Karena jasad kembali kepada tanahnya, ke asal, karena memang min turab, dari saripati tanah itu. Itu nasihat.
Nah, kemudian setelah al-hakumut ada wal asri, hargai waktu. Nah ini, itu cukup sudah nasihat luar biasa. Hargai waktu, muliakan waktu, kesempatan. Ingat ke kondisi kita, jangan sampai kita, bahasa orang dulu kita, lupa daratan, lupa lautan, yang akhirnya bisa melupakan Allah. Tuh, daratan tuh apa sih? Lidah. Tuh, ngomong yang sekira-kira kita memiliki satu hikmah, pelajaran, ada ilmunya, bergaul, bersahabat, berteman. Ya carilah kepada orang-orang yang lebih bisa memperhatikan kita untuk kembali kepada yang kebaikan gitu. Nah, setelah ada lagi yang namanya itu, kita wal asri, hargain waktu Bang Mul. Mumpung kita masih pada diberi kesempatan fisik, masih gagah, sempurna semuanya, tolong hargai waktu sebagus-bagusnya. Baru masuk lagi wailul likulli humazatil lumazah, ya jangan sampai kita tuh menjadi orang-orang yang bakhil. Jangan sampai kita menjadi cuman inginnya menumpuk harta benda, tapi kita lupa bahwa apa yang ada pada kita titipan Allah. Kayak gitu. Nah, masuk lagi alam taro kaifafa, pembentukan mentalitas supaya umat Nabi itu betul-betul memiliki satu kekuatan perjuangan gitu. Jadi jangan gampang dicentang perenangkan, jangan gampang kita diadu domba. Ya kan sekarang lagi lemahnya begini, itu lemah bener. Nah, oleh karenanya buat kita perlu untuk memiliki satu giroh, ya, giroh semangat untuk terus berjuang. Nah, ya. Berarti artinya itu makna hidup itu adalah suci, Iya. suci hati dan Iya. syukur, Ustaz. Iya, Ya, dan syukur. Alhamdulillah, akhirnya kita tahu artinya makna dari arti Idul Fitri itu. Iya. Iya, masuk Cing. Ya. Nah, itu kan. Selain kita banyak juga yang berkunjung. Alhamdulillah masih ada sanak saudara. Ya, ada encing, ada emak. Iya, ada sepupu, ada. Ya mudah-mudahan paparan makna Idul Fitri yang disampaikan Ustadz manfaat buat kami, manfaat buat pemirsa yaitu yang berada di mana saja. Dan sekaligus kami juga mohon doa agar puasa kami, puasa para pemirsa di PNU Pesanggerahan, insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mempraktekannya di bulan-bulan yang akan datang. Amin. Kira-kira demikian. Ya, gini, permasalahannya buat kita semuanya, buat kita khusus warga Nahdliyin, televisi NU Pesanggerahan, yang paling pasti kita harus menang. Gitu. Menang itu harus kuat. Kekuatan akan tercipta karena kita silaturahmi. Gitu. Jadi seperti ini, alhamdulillah, terima kasih segede-gedenya, sebesar-besarnya kalau kita semuanya sudah jalin silaturahmi ini. Kebersamaan, kebersatuan itu adalah faktor satu kekuatan untuk meraih kemenangan itu. Nah, puasa Ramadan kemarin membentuk itu. Ya masuk, ajak masuk, iya. Jadi membentuk kita kebersamaan dan membentuk jamaah. Nah, yang biasanya enggak ke musola, enggak ke masjid untuk jamaah, kemudian ada tarawih, ada jalan silaturahmi di situ. Nah, ini penting sekali karena untuk apa? Merawat kebersamaan dan kebersatuan. Nah, maka dari barangkali saya sampaikan kepada saudara-saudara keluarga besar Nahdliyin, dimanapun Anda berada, jaga kebersamaan, jaga persatuan. Dengan apa? Dengan silaturahmi, karena itu kekuatan.
kekuatan menjadikan kita orang-orang yang menang. Orang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah bela, pastilah. Nah ini, pasti Allah akan menangkan kita di hadapan manusia. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi 'ayunin nasi kabira wa fi 'ayunin nasi kabira wa fi 'ayunin nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan ya Allah kami orang-orang keluarga besar Nahdliyin, orang-orang yang sabar, bina umat, bina diri, bina iman, bina akhlak. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Rabb, jadikan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka ada, keluarga besar Nahdliyin, keluarga besar Jamaah Nahdlatul Ulama, dimanapun mereka dan kita berada, adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat besar. Dan jadikan kami kecil di mata manusia, tapi besar di mata-Mu ya Allah. Pembelaanmu dari Engkau untuk kami, besar kami karena Kau bela. Intan surkumullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kami ingat pesan itu. Kau tolong, aku akan menang. Kau tegakkan kaki kami, Kau tegakkan prinsip kami, maka kami akan senantiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Izinkan kami wahai Allah, di tengah silaturahmi ini, ke depan kami adalah orang-orang yang mampu merawat syariat agamamu dan agama Rasulmu Muhammad SAW dengan satu dasar kekuatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dititip oleh orang-orang tua kami. Selamat berbahagia. Baik, para pemirsa TVNU Pesanggerahan, kunjungan silaturahmi kita pada Al-Mukarram Al-Ustaz Hafizul Rafi sudah selesai, dan kami mohon pamit Pak Ustaz. Kita berkunjung ke tempat kediaman Ustadz yang lainnya. Mari tetap ikuti kami. Terima kasih. TVNU Pesanggerahan, kita sudah sampai di rumah kediaman Ustadz Ali Ihsan. Mari sama kita bersilaturahmi dan berinteraksi dengan beliau. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Dibanting, Nek. Minal aidin wal faizin. Kurang kencang, Pak. Baik para pemirsa TVNU Pesanggerahan dimanapun berada, kami sudah berhadapan dengan Pak Ustadz Ali Ihsan. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat dan juga beserta keluarga. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan paparan beliau mengenai silaturahmi, lebaran, adat, dan tradisi Idul Fitri di Indonesia tercinta ini. Kira-kira demikian Ustadz, mohon pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
ini berdasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam wasilul arham it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam yadkhulul jannata bisalam. Yang pertama, afsus salam. Mari kita menyebarkan atau mengajarkan kepada kita semua manusia untuk mengajak supaya selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Ini adalah momen di mana Idul Fitri ini, Idul Fitri, saling bersilaturahim, mengaku salah, meminta maaf, saling mengaku salah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tradisi daripada tradisi Idul Fitri di daerah, ya, di Indonesia ini, terutama yang saya tempati, yaitu ada di Jawa Timur, terutama di Jombang khususnya, ada namanya lebaran ketupat, namanya kupatan bahasa orang Jawa. Jadi di sana selesai kita melaksanakan Idul Fitri sehari, diharamkan kita puasa. Kedua Idul Fitri kita berpuasa. Puasa yaitu puasa Syawal sampai 6 hari. Jadi sampai hari Sabtu, begitu Minggu kita lebaran, itu namanya lebaran ketupat, ya. Namanya kafatan, sudah sempurna karena 6 hari sesudah Idul Fitri, ya, sehari raya Id itu sama dengan puasa 1 tahun. Maka tradisi orang sana bikin ketupat sama dengan sini, tapi yang di sini tidak adalah pakai lepet. Di sana ada lepet, ada kupat, ada sayur, ya, ada namanya, ya, bikin rendang, bikin opor dan sebagainya sama. Tapi dibawa tradisinya ke musola. Masing-masing rumah membawa ke musola satu nampan semua itu. Dibawa di sana, baca Yasin, baca tahlil biasanya, wasilah, tahlil sampai selesai didoain, makan bersama. Setelah makan, tuker-tukeran makan, dibawa pulang masing-masing selesai karena sudah kita tradisinya seperti itu. Maka sepulang dari situ, saudara-saudara yang jauh datang lebaran lagi, yang mungkin nggak sempat 1, 2, 3, 4 karena puasa. Maka di hari Minggu berikutnya, kan hari Minggu lebarannya, jadi lebaran lagi, lebaran ketupat namanya, gitu, kupatan orang Jawa. Selesai itu, ya udah, saudara-saudara yang jauh pada datang, ngumpul, ya lebaran lagi di sana, lebaran rame lagi, gitu, rame. Karena yang mungkin nggak sempat di hari pertama, kedua, ketiga itu tadi, yang jauh-jauh datang. Tradisinya seperti itu sampai sekarang masih. Malamnya juga dirayakan, malamnya ini pakai petasan, biasanya petasan jangwe itu gede-gedean, seperti malam takbiran, sama rame sampai semalam suntuk. Terutama di tempat saya seperti itu sampai pagi. Di Jawa Timur? Iya, di Jombang, terutama di kampung saya seperti itu. Kita nonton, wah, rame dari masing-masing daerah. Ada dari Madiun sampai datang, dari Kediri, nonton itu semalam. Tapi suntuk. Ada bedanya nggak Ustaz nih? Ya. Ketupat yang di hari Idul Fitri sama ketupat yang ini apa sama? Sama sebetulnya, sama. Cuman bedanya ini kan dinikmatin rumah masing-masing kalau di Jakarta. Kalau di sana dibawa ke masjid, ke musola. Makan rame-rame. Sebelum itu ya biasa seperti di sini, baca tahlil dulu. Tahlilan. Kirim wasilah ke keluarga semua. Tuh. Rame. Jadi datang keluarga yang jauh-jauh datang, selesai acara itu pagi, di pagi hari itu. Gitu. Malamnya dirayakan seperti malam lebaran lagi. Semalam suntuk.
Jadi itu dinamakan lebaran ketupat. Lebaran ketupat ya itu namanya. Kupatan, orang Jawa mah Bagian kupatan. dari adat dan tradisi. Iya, sampai sekarang. Dan ada lepetnya. Di sini kan nggak bikin lepet. Lepet. Ya, itu lepet. Iya. Dibungkus ketan, dibungkus daun janur. Ya, ketan itu dikasih kelapa, dikasih kacang merah gitu. Terus diikat. Nah, kayak di sini sebetulnya. Ada yang digulung-gulung sama. Cuman itu pasangannya kupat dan lepet gitu. Itu satu pasangan. Jadi tradisi semacam itu dirayakan kembali karena kita selesai melaksanakan puasa. Karena puasa 6 hari sama dengan 1 tahun, begitu. Itu tradisi sampai sekarang masih. Berarti tradisi itu turun menurun ya Ustaz? Iya, sampai sekarang masih turun menurun. Iya, masih semacam itu. Jadi disebut kupatan itu kafatan sebetulnya. Sempurna sudah. Selesai sebulan puasa. Puasa ketupat itu. Iya, kupat dari kafatan sempurna. Begitu. Jadi selesai bulan Ramadan, lebaran 1 hari, karam kita berpuasa, puasa kembali itu. Dirayakan kembali dengan kupatan itu. Tapi emang puasa 6 hari di bulan Syawal itu emang udah ada anjurannya. Ya iya, makanya itu dilaksanakan itu dan dirayakan kembali. Berarti istilahnya lebaran 2 kali ya? Iya, lebaran 2 kali. Di Jawa Timur. Ya, kalau di sini kan sekaligus tuh kupat, bikin kupat langsung opor begitu ya, rendang gitu. Kalau di sana nunggu 1 minggu. Bukan di hari lebaran Idul Fitri, bukan, tapi lebaran kupat namanya. Meriah. Wow, meriah karena saudara-saudara yang jauh datang, yang nggak sempat hari itu, hari lebaran pertama, kedua kan, gitu. Karena masing-masing juga jaraknya nggak begitu jauh, lebarannya karena pada puasa. Banyak yang mengamalkan puasa. Mau berat. Setahun sekali Ustaz. Setahun sekali. Berarti sayang ya untuk dilewatkan. Wah, iya betul. Sedih dong tahun Iya. Nggak bisa momen itu nggak bisa merasakan ya. Iya, Ya, mudah-mudahan. sepertinya pemirsa TVNU Pesanggerahan juga kudu tahu ini. Iya, makanya. Masalahnya ini adalah bentuk dari adat dan tradisi yang ada di Indonesia di Iya, negara betul, kita. betul. Bagaimana merayakan hari kemenangannya. Iya. Ternyata di daerah di Indonesia ini ada yang menjalani yang barusan aja kita dengar Pak Harimau Guru kita. Luar biasa, dan memang itu adalah satu syariat atau ajaran Islam yang memang dijalankan sangat kental di sana. Beda dengan kita di Jakarta ini. Karena peninggalan Wali Songo. Peninggalan Wali Songo. Insya Allah gitu. Sunan Wali Songo. Luar biasa. Kalau nggak salah Sunan Ternyata Kalijaga. Insya Allah begitu. Iya. Dan semua itu ada falsafahnya semua. Iya, ada falsafahnya. Ada lebar, ada lebur, ada luber, bahasanya begitu. Itu. Lebar, lebur, luber. Itu. Luber itu berbagi, lebar kalau lebur saling melebur kesalahan kita. Ada labur juga, begitu istilahnya. Jadi falsafahnya banyak sekali di dalam ketupat sendiri itu. Beruntung kita umat Islam yang ada di Indonesia, luar biasa. Manfaat sekali di mana sejarah mengajarkan pada kita tetap di dalam satu kesatuan, menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Ya, terutama di momen-momen hari raya Idul Fitri. Luar biasa. Mohon maaf Ustaz, biasanya kalau di Jakarta identik dengan harus serba baru. Memang. Bagaimana kalau di daerah Pak Ustaz? Sama, insya Allah sama. Kalau masalah itu dari pertama, ya karena anjuran Rasulullah juga seperti itu, pakai pakaian yang terbaik. Kalau di saat kita Idul Fitri kan begitu. Jadi masuk anjuran dari Rasulullah, pakai pakaianmu yang terbaik. Selain Jumat, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, juga hari Lebaran, pakai pakaian yang terbaik. Gitu. Ternyata anak kita ngajarin kita saya langsung ya, Pak beli baju baru. Ya, itu diantaranya begitu. Luar biasa. Bapaknya nggak punya memuliakan gitu kan, memuliakan Allah. Memuliakan hari yang sangat mulia begitu. Iya. Alhamdulillah pemirsa TVNU Pesanggerahan, barangkali kita mendapat pelajaran dari apa yang telah disampaikan guru kita. Silaturahmi Lebaran, ada tradisi di Indonesia ini ternyata begitu beragam dan memang
tidak keluar dari koridor syariat Islam yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa kita lestarikan bersama dan kita ambil hikmah daripada semuanya. Dan alhamdulillah, insya Allah juga kami yang bersilaturahmi secara langsung di tempat kediaman Al-Mukarram Ustadz Ali Ihsan juga menjadikan kami semakin paham bahwasanya adat dan tradisi tidak semuanya terlihat aneh atau terlihat keluar daripada ajaran syariat Islam. Ternyata semua ada dasarnya dan semua adalah berdasarkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan pada pendahulu kita, pembawa Islam yang masuk ke negara tercinta kita ini. Kira-kira demikian, mudah-mudahan hikmah daripada silaturahmi kita ini juga bermanfaat bagi saudara-saudara kami, pemirsa TVNU Pesanggerahan dimanapun berada. Dan kemudian mari sama dan tetap ikuti kami dalam kunjungan yang berikut. Tetap semangat dan tetap bersama kami dalam TVNU Pesanggerahan. Terima kasih. Alhamdulillah, pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bersama kru sudah sampai di kediaman Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasin SAG dalam rangka silaturahmi. Yuk kita ikuti silaturahmi kami dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasin. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, sehat kabar? Sehat. Masih. Baik, para pemirsa TVNU Pesanggerahan dimanapun berada, alhamdulillah kami sudah berada di kediaman Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasin dalam rangka silaturahmi kami. Mari sama-sama kita ikuti Sinta Gurau silaturahmi kami ala TVNU Pesanggerahan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Mohon doanya biar kami sehat. Kemana aja nih? Ya alhamdulillah untuk Idul Fitri kali ini kita silaturahim ke tetangga terdekat saja karena memang hampir keluarga saya pribadi terutama ada di lingkungan sini. Jadi Idul Fitri pertama, kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Pak. Masuk silakan. Masuk ke dalam. Ya. Jadi keliling sini saja karena saya terutama orang asli sini. Kalau istri kan memang lahir di sini tapi emang orang Cirebon, tapi kebanyakan masih udah di Jakarta sih, keluarga semua gitu. Termasuk orang yang dikunjungi ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita lagi ya memang ada tamu dari saya pribadi dan orang tua di sini, satu yang dituakan di sini. Jadi kita setiap Lebaran ya agak sulit untuk keluar gitu dari hari pertama, kedua, mungkin sampai ketiga, karena masih banyak aja orang-orang yang datang karena memang yang dituakan lah, baik saya atau orang tua saya yang dituakan. Jadi orang pada datang kemari gitu. Ustaz, apa nih? Mohon Silakan, maaf, silakan. saya ngerokok lagi nggak puasa nih. Biasanya Iya. puasa sunnah nih ya. Iya, Puasa nggak nih. paham. bener ini Iya. masuk Syawal Pak Ustadz. Setelah kita tahu puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian Fitri pertama kita ada
diharamkan dalam berpuasa, kemudian dianjurkan berpuasa setelah Lebaran 1 hari selama 6 hari. Itu namanya puasa Syawal, Ustaz. Saya juga tidak puasa sebenarnya nih, mohon izin, mohon maaf juga. Tapi kami perlu diingatkan kembali apa sih hikmah daripada puasa Syawal tersebut. Untuk khususnya juga pemirsa TPNU Pesanggerahan, barangkali kita diingatkan kembali yang insya Allah di kedepannya kita bisa melaksanakan puasa Syawal yang mudah-mudahan nanti dipaparkan oleh guru kita hikmah daripada puasa Syawal. Mohon apa Ustaz, silakan. Emang Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa man shoma ramadhana summa atba'ahu siyam sittah min Syawal ka shaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti puasa selama setahun. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang hikmahnya yang pertama, satu, agar sebulan kita berpuasa itu tidak setelah Lebaran tidak menghilangkan gairah di bulan puasa itu. Nah, kemudian diikuti dengan 6 hari berikutnya agar ruh dari bulan suci Ramadan terus terbawa ke bulan-bulan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar apa yang sudah kita laksanakan di bulan-bulan Ramadan terus terbawa di bulan-bulan berikutnya. Nah, di samping itu memang pelajaran yang terbesar adalah secara umum sebenarnya kalau kita bandingkan antara puasa Ramadan yang sebulan dengan puasa yang 6 hari ini, secara beratnya mungkin lebih berat yang 6. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita puasa di bulan Ramadan, hampir seluruh umat Islam itu berpuasa. Dan godaannya mungkin lebih kecil, ujiannya. Tetapi ketika di bulan Syawal, orang-orang sudah melampiaskan kebahagiaannya. Nah, terutama di kota-kota besar ya, di kota-kota besar seperti Jakarta ini, dan semua orang saling silaturahim dan pasti di situ banyak makanan. Nah, di situ berpuasa, di saat orang-orang tidak berpuasa, nah itulah kelebihan kemuliaannya, pahalanya lebih besar. Nah, di situ di saat orang-orang tidak berpuasa, kita berpuasa selama 6 hari itu. Nah, disitulah kenapa pahalanya seperti puasa selama setahun. Memang para ulama ada berbeda pendapat antara pelaksanaannya. Ya, ada langsung setelah 1 Syawal diharamkan, langsung nyambung tanggal 2 sampai 6 hari berikutnya. Itu memang lebih afdolnya seperti itu. Tapi ada sebagian ulama tidak apa-apa asal selama dalam masih bulan Syawal, walaupun tidak berturut-turut. Yang penting digenapkan menjadi 6 hari. Misalnya hari ini puasa, besok tidak, besok lagi puasa, atau ngambil Senin Kamisnya sampai 6 hari, yang penting masih dalam bulan Syawal. Itu perbedaan pendapat saja. Tapi kalau afdolnya, setiap ibadah itu kan ada yang lebih afdolnya, gitu kan. Sama seperti sholat di awal waktu itu lebih afdol, gitu ditambahkan. Sama ketika puasa ini pun lebih afdolnya memang selesai bulan Syawal tanggal 1, besok langsung nyambung puasa 6 hari. Nah, ini di orang tua kita dulu ya, di Jakarta, lebih terutama di daerah-daerah Jawa, itu menjadikan tradisi mereka lebih kuat. Kenapa? Karena tadi itu seragamnya, hampir sekampungnya puasa, jadi ya sama keadaannya seperti Ramadan juga. Maka lebaran mereka justru bukan tanggal 1, lebarannya jadi tanggal 7 atau tanggal 8 Syawalnya. Gitu namanya lebaran ketupat. Justru ramainya di sana. Kalau tanggal 1 itu biasa saja, habis sholat Id paling selama sekeluarga sudah bekerja seperti biasa lagi. Gitu, seperti biasa. Itu daerah Jawa itu seperti itu. Nah, biasa aja. Nah, karena dia nyambung lagi besoknya puasa, nah itu suasananya sama seperti Ramadan gitu. Maka kita nggak aneh ketika ngeliat berita kemarin, ya ada orang memberikan takjil lagi. Padahal kan sudah lewat Ramadan. Nah, ternyata memang tradisi mereka langsung bukan hanya pribadi, tapi hampir di satu daerah, satu kampung itu puasa semua. Jadi kelihatannya
enak gitu, seperti Ramadan lagi. Nah ini Di Jakarta. nah itu dia, maka tantangannya di Jakarta lebih besar. Iya, gitu. Memang tantangannya lebih besar di Jakarta, karena di Jakarta ini kan tradisinya berbeda gitu kan, karena majemuk dan kita semuanya orang-orang ya sekarang saja kita kerja saja paling cuma cuti sampai 2 atau 3 hari setelah Lebaran sudah masuk lagi aktivitasnya gitu. Tradisi seperti silaturahim kita kan gitu. Kalau mereka kan di kampung itu karena orang situ semuanya, maka sudah sering ketemu gitu, maka nanti puncaknya di pas Lebaran Syawal itu. Tapi kalau kita kan nggak bisa, kita harus keliling gitu kan. Kita harus keliling. Nah keliling itu kan nggak mungkin tamu dianggurin saja gitu kan. Ada jamuannya gitu kan. Iya, kita sebenarnya kita ingin niat misalnya, tapi ada berenturan dengan kewajiban kita menghormati tamu gitu kan nggak enak kita buat tamu sebenarnya kitanya ya, makanya itulah. Nah mungkin ini salah satu perbedaan pendapat ulama, maka puasa itu tidak harus pada tanggal 2 Syawal sampai 6 hari, tapi bisa minggu depannya, yang penting masih dalam 1 bulan Syawal gitu. Mungkin ini hikmahnya dari kita ya, pelajarannya seperti memang ini puasa yang berat sebenarnya, puasa yang berat dibanding Senin Kamis gitu kan. Apalagi itu udah sebulan penuh puasa, tiba-tiba ditambah lagi 6 apalagi keadaannya gata. Tapi ya itu tadi hikmahnya sangat luar biasa, maka janji Rasulullah tuh begitu, seperti puasa selama satu tahun gitu. Iya, mungkin itu hikmahnya dari bulan suci Ramadan ya, bulan puasa Syawal ini kan. Atau kita ambil sekaligus Senin Kamisnya, jadi dapat 2 tuh kan, puasa Senin dapat, puasa Syawal dapat gitu kan. Kalau misalnya sebulan kan cuma 3 minggu kan, Senin Kamis Senin jadi udah 6 tuh, 6 hari. Jadi dua waktu ya, dapat 2 niat. Iya, yang penting niatnya kita puasa pada hari, misalnya kita niat puasa yang pertama, artinya niat puasa Syawal pada hari Senin, otomatis puasa Senin dapat gitu. Jadi ngerjain 1 iya dapat 2. Nah itu makanya ya, makanya Islam itu sebenarnya indah kalau kita tahu caranya gitu kan. Maka iya gitu. Ternyata nggak berat sebenarnya. Iya gitu. Berat, so banyak jamu. Di Jakarta ya. Iya. Ya hikmahnya yang penting itu dengan datangnya Idul Fitri ini kita jangan lupa. Terkadang kan orang itu seperti orang yang kita sudah merajut benang selama sebulan, setelah benang itu rapi kita hancurkan lagi. Nah itu kadang-kadang kita sudah puasa sebulan penuh, malamnya taraweh, tadarus sampai hatam, datang Lebaran tanggal 1 Syawal hilang semuanya, lupa karena saking kegembiraan yang euforia seperti itu. Kebanyakan secara awam begitu. Nah kita paling tidak orang-orang yang sedikit banyak tahu lah tentang ilmu gitu kan, terutama di Nahdlatul Ulama ini sudah banyak kita masukkan dari semua kiai yang pertahankan itu yang sudah kita dapetin pada bulan Ramadan itu, ya sedikit banyak kita amalkan walaupun tidak 100%, karena memang terus terang saja hawanya berbeda. Iya, kalau bukan bulan suci Ramadan hawanya beda. Kalau bulan suci Ramadan kita genjot baca Quran 1 waktu bisa 1 kali 1 juz, kita kuat gitu, karena memang gairahnya, rohnya itu roh Ramadan gitu kan gitu. Tapi coba kita baca di saat bukan bulan Ramadan, 5 menit saja kita udah mata sudah pedas dan sebagainya, ngantuk gitu. Padahal nggak ada acara apa-apa gitu. Nah karena rohnya berbeda. Nah, tapi paling enggak nilai-nilainya baca Qurannya jangan ditinggalkan setiap harinya, walaupun 1 lembar sehari nggak apa-apa, yang penting rutinitasnya, bukan masalah kualitas kuantitasnya, bukan kuantitasnya, bukan banyak dikitnya, tapi yang penting istiqomahnya baca terus tiap hari. Nah itu dibaca walaupun di luar bulan suci Ramadan. Tarawihnya begitu, tarawih sekarang kita 23 kan dengan witir. Nah di bulan berikutnya ya tidak harus 23, paling tidak 1 malam 2 rakaat saja,
sholat malam. Yang penting itu sunnahnya gitu dijalankan. Artinya apa yang sudah ada di bulan Ramadan terus dibawa walaupun kuantitasnya ya berbeda kayak gitu. Gitu. Memang kebanyakan seperti itu sih Ustaz. Iya. Jadi Ramadan mereka giat, setelah Ramadan udah begitu aja. Iya. Sangat disayangkan sekali. Nah, gitu. Nah inilah alhamdulillah kita dapat lagi satu ilmu yang namanya keistimewaan bulan Syawal ya, dan juga satu catatan buat kita semua, jadikan Ramadan adalah pendidikan yang terbaik untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di bulan berikut. Tentunya bukanlah kuantitas tetapi kualitas yang harus kita tingkatkan. Baik, Ustadz, kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh guru kita mengenai hikmah Syawal? Mudah-mudahan manfaat yang kita dapat terkhusus buat para pemirsa TVNU Pesanggerahan. Silaturahmi kali ini mengupas mengenai keistimewaan puasa Syawal. Ya. Mari sama kita ambil hikmah dari paparan beliau, bahwasanya berusahalah kita selalu untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan kehidupan, di dalam meningkatkan kualitas kehidupan kita di dalam menjalani syariat Islam. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di session berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit ya. Terima kasih, Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin.